Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para suster, bruder, frater, teman-teman muda, dan adik-adik, kita berada di tahun yang baru, tahun 2023, dan baru saja kita merayakan pergantian tahun. Coba kita renungkan kira-kira apa yang khas dari pergantian tahun. Dari tahun 2022 ke tahun 2023. Kira-kira apa ada perubahan tertentu atau apa yang khas tadi dari pergantian tahun ini? Salah satu hal yang bisa ditemukan dan seringkali terjadi ketika pergantian tahun itu adalah membuat resolusi atau kita menuliskan niatan-niatan, impian-impian, harapan-harapan, juga rencana-rencana di tahun 2023 ini. Misal, skripsinya selesai tahun ini, semoga. Atau tahun ini mungkin ada yang berencana ganti pekerjaan. Atau KKN berjalan dengan lancar yang sedang mau menjalani KKN. Atau mendapatkan sekolah yang diinginkan di SMP atau SMA. Atau mungkin kuliah yang didamba-dambakan. Dan banyak hal yang kita mungkin membuat dalam secari kertas, atau di note di HP kita, atau ditulis di kulkas, atau di papan di mana kita tinggal. Barangkali juga ada yang berharap punya skill baru, bisa masak gudeg mungkin, atau bisa masak makanan tertentu, cake, atau bisa bermain gitar, atau bisa mengendarai motor mungkin, atau berbahasa Inggris. Tetapi sebelum ke resolusi, ada satu hal yang menarik juga kalau kita mencermati media sosial. Ketika kita scrolling entah ke atas, entah ke kiri, tahu ya kalau ke atas itu biasanya untuk video, kalau ke kiri itu biasanya untuk story. Kita akan menemukan ajakan juga atau beberapa mungkin yang sudah melihat ada yang membuat rekap selama 1 tahun. Kalau dulu kan sebelumnya trennya adalah membuat misalnya January Dump. Ada foto-foto di bulan Januari ini. Entah mungkin lulusan atau mungkin kegiatan-kegiatan bersama dengan teman-temannya. Tetapi kali ini di akhir tahun di Desember tanggal 31 kemarin, itu yang muncul adalah rekap
selama 1 tahun dari Januari, Februari, dan seterusnya sampai bulan Desember. Kalau kita hanya melihat story atau hanya rekap saja, maka di akhir nanti media sosial akan menanyai, karena saya tidak membuat, maka saya ditanyai, kamu coba buat rekapmu. Diajak untuk membuat rekap, mengumpulkan foto-foto, video, atau gambar-gambar untuk membuat rekap kita. Untuk melihat lagi pengalaman-pengalaman kita selama 1 tahun. Postingan apa yang sudah dimunculkan, atau story apa yang sudah dibuat, atau video singkat apa yang sudah ditampilkan ke publik atau ke circle terdekat kita. Maka rekap itu juga menjadi kesempatan untuk bersyukur, kesempatan untuk melihat lagi pengalaman-pengalaman selama 1 tahun, dan kemudian dari situ kita menyadari bahwa ternyata sudah banyak hal yang terjadi, sudah banyak hal yang kucapai, tetapi juga melihat ternyata ada yang perlu diperbaiki, ternyata ada hal yang masih perlu lagi dikembangkan. Maka terjadilah resolusi itu, harapan-harapan, niatan-niatan, dan impian-impian kita. Bisa kita bayangkan bahwa rekap dan resolusi ini, kalau dalam bacaan kita yang baru saja didengarkan, bacaan pertama, bacaan kedua, dan juga bacaan Injil, bacaan pertama dan bacaan kedua itu seperti rekap kita. Kenapa bisa begitu? Bacaan pertama itu bercerita tentang atau mengingatkan kita bahwa kita ini selalu didampingi oleh Tuhan. Bangsa Israel selalu ditemani oleh Tuhan, selalu dibimbing. Bacaan kedua, kita diingatkan kembali, kalian yang sudah dibaptis, kalian sudah menjadi bagian dari gereja Katolik. Kita semua ini adalah anak-anak Allah. Maka kita melihat rekap kita, dan di bacaan Injil kita diajak untuk kemudian membangun resolusi. Apa resolusinya? Kita belajar dari teladan Bunda Maria. Kita belajar dari sosok pada pagi hari ini kita rayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Kira-kira teladan seperti apa yang bisa kita ambil dari pribadi Bunda Maria ini? Perayaan ini tuh sebenarnya merupakan perayaan yang besar, karena pertama-tama bukan mengarah kepada Maria, tetapi mengarah kepada Yesus. Bahwa Bunda Maria itu adalah Bunda Allah. Karena Bunda Maria Bunda Allah, maka dia itu spesial. Spesial karena mengandung Tuhan sendiri, Yesus pernah berada di dalam rahimnya. Dan kita diajak untuk melihat kira-kira teladan Maria apa yang bagi kita itu mengesan. Teladan Bunda Maria apa yang menggugah dan ingin kita lakukan, satu saja atau dua untuk tahun ini, untuk tahun 2023 ini. Kira-kira apa dari pribadi Bunda Maria yang bisa kita ambil? Kalau kita baca pada bacaan Injil, kita mendengarkan bahwa dia melihat semuanya, menyimpannya dalam hati, dan kemudian merenungkannya. Bunda Maria itu pandai menyimpan dalam hati. Tetapi tidak hanya menyimpan, juga merenungkan. Tidak hanya merenungkan, tetapi juga menjalankan apa yang disimpan dalam hati, apa yang direnungkan, apa yang dijalankan. Sehingga barangkali kita bisa belajar dari Bunda Maria, tidak gerusa-gerusu atau tidak kemerungsung, tidak selalu terburu-buru dengan berbagai macam hal yang akan terjadi. Di 2022 mungkin boleh semua berlalu begitu cepat, tapi di 2023 kita belajar dari Bunda Maria, tenang, melihat pelan-pelan, menyimpan dalam hati, merenungkannya sebelum kemudian membuat keputusan-keputusan. Sebelum kemudian mengambil pilihan-pilihan tindakan. Barangkali itu bisa menjadi alternatif resolusi kita untuk tahun ini. Tenang ketika skripsi baru di bab 2. Kira-kira siapa yang bisa membantu? Kira-kira apa yang bisa aku lakukan? Buku apa yang perlu dibaca lagi? Tenang ketika mungkin ada persoalan di tempat kerja.
ketika barangkali ada konflik-konflik yang belum selesai di dalam keluarga atau di tempat kita tinggal, di lingkungan, di masyarakat, bahkan mungkin di komunitas-komunitas di mana kita melayani. Jangan gerusa-gerusu, tetapi coba disimpan dalam hati, direnungkan, dan kemudian ditimbang-timbang untuk kemudian melakukan sebuah tindakan. Salah satu hal yang bisa kita ambil dan kita refleksikan bersama dari pribadi Bunda Maria. Tetapi tidak hanya itu, ada lagi hal kedua yang bisa kita teladani terkait dengan hari ini sebagai Hari Perdamaian Sedunia. Pesan Paus Fransiskus dalam Hari Perdamaian Sedunia ini adalah tidak ada seorang pun yang diselamatkan sendirian. Di dalam gereja Katolik tidak ada seorang pun yang diselamatkan sendirian. Di dalam iman kita tidak ada seorang pun yang diselamatkan sendirian. Karena Yesus kita semua menjadi anak-anak Allah, karena Yesus kita semua diselamatkan sebagai satu gereja. Tetapi lebih konkret lagi kita mengingat ketika Paus Fransiskus mengirimkan pesannya, kita diajak untuk mengingat ketika kita mengalami pandemi, ketika kita dihadapkan pada kerapuhan-kerapuhan kita, apakah kita bisa bertahan sendirian? Tidak. Kita butuh perawat, kita butuh orang-orang terdekat, kita butuh dokter, kita butuh sahabat-sahabat kita, apalagi ketika kita karantina. Mau atas, mau bawah, mau tua, mau anak kecil, mau kaya, mau miskin, mau menengah, mau apapun itu, semua butuh sahabat. Semua membutuhkan pribadi lain, dan itu yang diingatkan Paus Fransiskus. Maka kalau kita membutuhkan sesama, kalau kita bisa melawan COVID bersama-sama, maka kita juga bisa membangun perdamaian bersama-sama. Dan itulah yang menjadi pesan Natal yang ingin disampaikan pada kita semua. Jalan baru, kalau kata Persekutuan Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Jalan baru dalam membangun perdamaian, dan kita meneladan Bunda Maria pagi hari ini. Mari kira-kira perdamaian apa yang bisa kita sumbangkan di tempat di mana kita berada. Pada kesempatan Hari Raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah, kita diundang bersama-sama untuk barangkali seperti gembala berlari-lari ke Bethlehem untuk melihat, untuk merasa kagum, untuk terheran-heran. Juga Maria dan Yusuf yang mereka pastinya terheran-heran bagaimana bisa anak Allah lahir dalam keluarga ini. Tetapi tidak berhenti pada keheranan, tidak berhenti pada rasa kagum, kita diundang untuk kemudian ikut terlibat menjadi sarana, menjadi instrumen di tangan Tuhan untuk kemudian membangun perdamaian itu. Untuk kemudian dengan sikap batin Maria tenang, disimpan dalam hati, direnungkan, baru mengambil tindakan. Kadang-kala memang ada hal-hal yang perlu diambil dengan cepat, pilihan-pilihan, keputusan-keputusan, dan tindakan-tindakan yang kelamaan Romo, kalau harus tenang dulu, terus direnungkan dulu. Tetapi ketika kita sudah terbiasa hari demi hari untuk ada kesempatan hening, tenang, direnungkan, ditimbang-timbang, lalu mengambil tindakan, maka yang cepat pun akan terbiasa pula kita ambil dengan sangat hati-hati. Itulah Bunda Maria dan itulah undangan gereja pada kesempatan pagi hari ini pada perayaan Hari Raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah. Maka bersama-sama pagi hari ini mari kita sebagai bekal mengawali tahun 2023 dan juga dengan permohonan rahmat untuk tahun baru ini, kita menimbang-nimbang ketika kita membuat rekap kita, apa yang kita temukan, di mana Tuhan sudah berkarya. Dan rasa syukur seperti apa yang kita alami, dan dorongan tindakan apa yang akan kita bangun untuk tahun 2023 ini. Marilah kita hening sejenak untuk merenungkan undangan perdamaian dari Paus Fransiskus dan juga Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah ini untuk semakin mampu meneladan pribadinya, untuk semakin mampu mengikuti sosok Bunda Maria dalam keseharian kita.